Yo, Maiji. Ya guys, seperti di judul ya, gue bakal kasih tahu gimana cara gue styling rambut gue yang rapi tapi sedikit berantakan ya, ataupun berantakan tapi tertata gitu. Jadi bukan berantakan gimana ya guys ya, cuma ya lebih diacak aja gitu kayaknya. Tapi ini rambut gue masih belum gue apa-apain sih, jadi nanti gue bakal keramas. Dan biasanya gue bikin rambut yang ngacak itu gue pakai Gatsby yang grunge matte. Kenapa gue pakai Gatsby yang grunge matte? Karena itu teksturnya lebih dry ya, lebih kering, dan dia tuh lebih matte. Dia nggak bikin basah atau ya lengket-lengket gitu lah. Jadi lebih enak aja dibikin gaya rambut acak-acak gitu. Gue pakai grunge matte itu udah lama banget, dari tahun 2012. Itu zaman dulu gue pakainya bukan yang ini, gue pakainya yang kalau nggak salah tuh warnanya abu-abu tapi bukan yang grunge matte deh. Kayak yang mana ya, gue lupa namanya ya, mungkin kayak di situ gue bakal taruh sini ya, gue bakal taruh sini kayak gitu. Dan gue biasanya beli grunge matte itu di Indomaret atau Alfamart atau ya supermarket yang biasanya kalian belanja gitu lah. Jadi kayak Hypermart atau di Century, Guardian, ya di mana aja sih kalian bisa dapat grunge matte ini. Grunge matte ini gampang di-apply di rambut. Gue suka banget pakai grunge matte ini karena gue sering ganti-ganti gaya rambut gitu ya. Jadi kalau misalkan gue lagi pengen gaya rambut yang ngacak, gue bisa pakai ini. Dengan gaya rambut yang sedikit rapi, gue juga bisa pakai ini. Jadi grunge matte ini lumayan fleksibel ya untuk gaya rambut apapun kalau menurut gua. Dan untuk teksturnya sih enak ya. Jadi waktu di apply itu lebih gampang di style gitu menurut gua. Jadi nggak keras. Jadi maksudnya kadang ada wax atau clay itu yang di apply di rambut mungkin sedikit keras ya. Jadi kayak waktu kena rambut kalian tuh kayak susah banget di ininya. Jadi kayak rambut kalian tuh serasa mau copot gitu loh. Jadi kayak susah di style gitu. Tapi yang ini tuh gampang banget di style di rambut. Jadi ya oke. Nah sekarang gue bakal tunjukin ke kalian gimana caranya gue styling rambut gue pakai Gatsby grunge matte. Ya guys, ini gue udah basahin rambut gue ya. Dan ini sedikit masukan buat kalian. Kalau menurut gue styling rambut yang pas momennya itu setelah keramas. Karena setelah keramas itu rambut kita tuh lebih gampang di style daripada sudah kering gitu. Maksudnya sudah kering bukan karena kalian keringin ya. Mungkin ya kalian habis mandi makan dulu apa ngapain gitu, sampai rambut kalian sudah kering baru kalian style. Kalau menurut gue tuh lebih susah sih. Jadi mending setelah keramas langsung dikeringin langsung di style. Oh ya, pertama kali yang gue bakal lakuin itu gue bakal bikin base-nya. Jadi bikin basicnya dulu. Kenapa gue bikin basicnya dulu? Karena gimana ya, biar kita tahu mau bikin style apa dulu. Kenapa gue harus bikin basicnya? Karena dari basic itu kita bakal tahu nanti jadinya kayak gimana gitu. Jadi karena gue belahannya di sini, belahan rambut ya. Sini, jadi gue bikin daerah sini. Jadi gue bagi kedua arah kayak gini. Tapi bagian sini gue belakangin dulu. Udah. Habis itu pakai hair dryer. Dan gue pakai ini ya, apa sih ini namanya? Ya itulah pengarah gitu. Apa sih maksudnya nih? Ya itulah pokoknya lah. Itu dia kayak ngarahin gitu loh, ngarahin rambut kita mau ke arah mana gitu. Misalkan gue pengen bagian sini nih ke arah belakang, jadi gue dryer ke arah belakang gitu. Ini karena gue mau ke sini rambutnya yang bagian sini, jadi gue hair dryernya ngarahinnya ke sini gitu. Tapi kalau buat kalian yang pengen ngarahin ke depan, yang ngarahin ke depan kayak gini, cuma gue nggak tahu itu gaya rambut apa gitu ngarahin ke depan. Karena gue pengen ngarahin ke belakang ya gue ngarahinnya ke belakang. Tuh. Ya otomatis dia ke belakang. Nah sekarang tuh bagian depan ya. Jadi gue bakal ngarahinnya ke atas gitu. Bagian tengah ini gue kayak agak samping gitu. Nggak nyamping banget sih, agak ke arah sini gitu.
Dan kalau kalian pengen rambut yang rada ngembang ya, saran gue sih mungkin rada diginin. Oke, dan gue biasanya setelah gue keringin, karena rambut gue tipenya rada gelombang, maksudnya nggak lurus gitu dan nggak keriting juga, gue biasanya suka sedikit gue lurusin dikit pakai catokan. Jadi cara pakai catokan itu kalian nyatok, jadi bukan kayak asal-asal nyatok ya, maksudnya kayak misalkan rambut kalian pengen ke arah belakang gitu atau pengen ke arah kanan atau gimana, kalian harus tahu arahnya gitu. Mungkin nggak semua orang harus pakai catokan sih, jadi depends. Kalau misalkan kalian punya rambutnya lurus ya nggak usah pakai catokan gitu, atau kalian pengen rambut kalian terlihat lebih messy atau wavy, mungkin ya nggak harus pakai catokan. Ini karena emang gua suka style ini tuh gua pakai catokan, ya udah gua pakai. Dan pakai catokannya tuh nggak harus yang kayak cewek ya, yang pakai sisir terus gini, karena rambut kita pendek kan, jadi kayak ya sekedar aja gitu. Dia angkat-angkatin aja rambutnya kayak gini. Dan biasanya kalau bagian poni gue tuh gue nggak nyatok, itu tuh dia ketika gue applyin pakai produk apapun, dia jatuhnya jadi lebih kayak gelombang banget gitu. Jadi gue catok dulu gitu. Ingat ya, ini nggak harus, buat kalian yang nggak pengen pakai catokan juga nggak apa-apa sih, terserah kalian. Tergantung style yang kalian pengen buat gitu. Dan nyatoknya tuh kayak ke belakang gitu, jangan nyatoknya ke depan atau gimana gitu. Kayak ke belakang. Oke, dan mungkin rada terlihat aneh ya, lurus-lurus kayak gini nih. Setelah nanti kalian pakein wax atau clay-nya, bakal terlihat bagus. Dan saran gue buat kalian yang mau pakai clay ataupun wax, sebisa mungkin pakainya dikit aja, pakai sedikit dulu gitu, karena gue nggak mau kayak clay atau waxnya tuh kayak stay di satu tempat gitu, jadi kayak nggak rata. Dan cara pakainya itu jangan salah guys, maksudnya cara pakainya itu jangan yang kalian taruh di tangan gitu, habis itu ini 2 kali terus taruh gitu. Pastiin kalau memang wax atau clay-nya itu udah rata gitu di tangan kalian. Ini kan udah rata di tangan. Terus apply-nya juga jangan langsung yang dari, nah biasanya kesalahan orang tuh langsung dari poninya ya. Jadi kalau biasanya gua tuh ratanya itu harus merata banget. Jadi kayak gua kayak keramas gitu. Jadi kayak ada digini-giniin gitu. Jadi dia nggak stay di satu tempat. Kadang ada rambut orang itu yang kayak clay-nya atau wax-nya itu kayak ada gimana sih bilangnya, bergumpal-gumpal gitu di rambut, itu tuh nggak banget gitu. Gue acak-acakin rambut gue, jadi lebih merata ke seluruh rambut ya. Tapi bebas sih, kalau misalkan kalian lebih biasa yang langsung dari poni ya nggak apa-apa. Kalau gue sih jangan dari poni, ya usahakan poni kita itu terkena produk itu lebih sedikit, karena kalau misalnya poni kita ada wax lebih banyak atau clay, itu bakal berat dan jatuh gitu. Kalau misalnya kalian pengen rambutnya ke atas, kalau misalkan kalian nggak mau poni kalian itu jatuh, jadi jangan pakai kebanyakan produk di bagian poni. Diusahain, diratain, dan bagian sini juga ditaruh produk ya guys. Bro. Dan bagian belakang juga jangan lupa gitu. Karena kebetulan bagian belakang kepala gue tuh rada, gimana sih bilangnya, kalau gue bilang tuh biasanya gepeng ya, gepeng gak sih, kan gepeng gini ya gitulah pokoknya. Kayaknya udah deh. Oke. Terus kita pakai sisir, jadi ngebentuk lagi gitu bagian sini garisnya gitu, belahannya gitu, belahan rambut ya guys. Kenapa gue harus pakai sisir ya biar rapi aja gitu.
kok rapi bang, kan katanya acak-acak kan bang, ya sabar gitu, maksudnya rapi dulu nanti baru diacak gitu. Oke. Nah gue biasanya bikin rambut berantakan, ini kan rapi ya, maksudnya gue bikin rambut berantakan tuh bagian ini gue gini gitu. Jadi nggak kayak totally pakai apa namanya, pakai sisir gue lurusin aja gitu, gue acakin gini. Nah untuk bagian di sini gue biasanya sukanya rada acak, gue acakin kayak gini. Nah jadi bagian poninya tuh gue giniin gitu. Jadinya bakal kayak gini. Nah belakangnya gue suka ngembangin ya, maksudnya kayak biar dia nggak lurus kayak gini, nggak flat gitu loh. Ya kepala gue rada flat belakangnya, bukan gepeng ya guys. Tuh guys, ini udah jadi ya rambutnya yang gue bilang yang sedikit acak dan nggak terlalu rapi. Jadi poninya gue gini dikit, jadi nggak terlalu rapi ke belakang gitu ya. Kalian bisa lihat hasil akhirnya dari depan kayak gini. Dari samping. Gue nggak kelihatan belakang sih, jadi ya kalau gue feeling aja gitu. Nah, udah jadi ya kira-kira seperti ini ya guys ya, rambut yang gue bilang yang sedikit acak gitu, tapi nggak terlalu rapi juga gitu. Jadi ya mau bilang rapi nggak juga, mau bilang terlalu messy acak juga nggak juga. Ini sih salah satu rambut yang gue sering pakai sih, maksudnya gue sering pakai stylenya gitu, kayak gini. Ya, ready to go gitu. Dan yang seperti gue bilang, ini gaya rambut yang rapi, tapi kelihatan acak, tapi tertata gitu. Gimana sih itu bang? Maksudnya tuh kayak rapi, tapi nggak rapi juga. Maksudnya rapi dalam sudut pandang yang lain gitu. Tapi kalau dilihat, cara bikinnya tuh kayak rada diacakin gitu, tapi tertata gitu. Gimana sih? Pusing juga gue. Ya gitulah ya guys ya, bisa dibilang ya ini gaya rambut rapi tapi sedikit acak. Ya gitulah guys, ini salah satu gaya rambut yang sering gue pakai ya. Nah kalau menurut gue pakai Gatsby yang grunge matte ini cocok banget untuk gaya rambut kayak gini. Karena apa? Karena ini teksturnya itu kering ya, matte. Jadi ketika ini biasa kalian pakai itu tahannya seharian gitu. Jadi mungkin siang kalian pakai, malam rambut kalian masih tetap bisa ditata, kalau menurut gue masih bisa digini-giniin gitu, bisa dibentuk-bentuk gitu. Tapi untuk gaya rambut yang mungkin keriting atau lurus banget, gue nggak tahu gimana kalian nge-apply-nya. Rambut gue kan wavy ya, jadi dengan cara seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan rambut kalian yang lurus atau keriting, buat nge-styling-nya mungkin rada sedikit beda gitu. Dan kalau menurut gue cocok banget sama Gatsby grunge matte ini karena teksturnya tuh pas banget. Jadi ketika gue mandi ya, gue keramas, itu juga gampang hilang kalau si Gatsby grunge matte ini. Karena dia nggak bikin kayak berhari-hari gitu, rambut kita nggak enak gitu, rasanya nggak enak banget gitu berhari. Kayak gitu sih, jadi enak aja gitu. Dan gue rekomen banget ini buat kalian ya yang pengen rambutnya diacak-acak kayak gue barusan, diacak-acak. Jadi kayak diacak-acak terus tuh nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Soalnya kalau misalnya kalau pakainya pomade, mana bisa gini gitu. Kalian harus pakai sisir gitu, dikelimis-kelimisin gitu. Tapi gue bakal bikin gaya rambut kelimis di nantinya di video selanjutnya. Jadi tetap aja stay tune di channel gue. Buat kalian yang pengen tahu terus gimana gue style rambut gue, mungkin gue bakal style rambut gue dengan gaya yang berbeda-beda. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa ikutin channel gue terus dan dukung channel gue karena channel gue masih baru ya. Jadi mungkin ini video pertama. Dan kedepannya gue bakal ngebahas tentang hair dryer atau catokan atau apa gitu yang memang buat kalian itu cowok-cowok kadang kan rada gimana ya, rada nggak mau ribet ya biasanya ya, atau rada malu kalau pakai catokan. Jadi gue bakal bahas di video yang lainnya gitu. Like, subscribe, dan share. Bagi kalian yang merasa video gue itu bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke keluarga kalian atau teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian pernah pengen bikin rambut yang acak-acakan gitu, tapi nggak tahu caranya. Mungkin jadi
video gue mungkin bisa jadi referensi buat mereka kali ya. Jadi ya tetap aja nonton video gue. Ciao.